Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Abmanyu Vidi Pratama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bentuk dan perubahan energi. Eh, untuk penjelasannya, saya menggunakan website bernama Pet Colorado. Di sini ada apa ya? Simulasi untuk beberapa bentuk dan perubahan energinya. Oke, yang pertama saya akan contohin yang ini ya. Kita nyalain dulu ini simbol energinya. Nah, saya jelasin dulu untuk simbol-simbol energinya yang berwarna abu-abu ini berbentuk energi mekanik ya teman-teman. Dan yang biru ini untuk energi elektrik dan yang merah untuk energi panas dan yang kuning ini energi cahaya. Mungkin di sini tidak akan muncul, nanti saya jelaskan ya. Dan yang hijau ini untuk energi kimia ya teman-teman. Oke, langsung aja kita play. Nah, jadi di sini tuh eh, orangnya ini memiliki energi kimia yang didapatkan dari eh, apa ya, makannya itu teman-teman. Jadi eh, dia makan gitu, makan biasa dan dia mendapatkan kalori dari situ dan kemudian menjadi energi kimia. Oke, karena dia kelelahan kita tambahin ya teman-teman. Nah, ini energi kimianya dari eh, makanan yang dia makan ya teman-teman. Nah, eh, energi kimianya ini menggerakkan tubuhnya dan dia mengenjot sepedanya sehingga ini berubah menjadi energi mekanik kemudian yang menjalankan generator. Nah, generator berputar. Di situ di generator itu menghasilkan energi energi listrik ya. Bentar ya, kita tunggu dulu sampai dia masuk generator. Nah, di sini yang biru ini adalah untuk energi elektriknya ya, teman-teman. Nah, kemudian elektrik ini menjadi energi panas ya, teman-teman, melalui eh, perubahan yang ada di airnya ini. Kalian bisa lihat nih ya, airnya udah mulai panas karena generatornya itu memutar dan menghasilkan listrik dan listrik tersebut berubah menjadi energi panas. Ya bisa dilihat ini ada asapnya ya. Oke, kita tungguin aja ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, bukan hanya air, ini juga akan menghasilkan eh, pada misal kayak lampu atau apa kipas angin gitu ya teman-teman. Nah, di sini berubah menjadi energi listrik. Kemudian ya dia masuk ke lampunya. Dia akan terlebih dahulu mengasalkan energi panas untuk mengaktifkan si lampunya tersebut ini. Kemudian akan menjadi ya energi cahaya seperti ini ya teman-teman. Jadi hasil dari lampu itu ya, energi cahaya seperti ini. Sama aja dengan kipas angin ini. Ya kita tunggu dulu. Nah, si generator ini akan menghasilkan energi listrik dan listriknya ini akan menyalakan sebuah kipas angin. Nah, bedanya di kipas angin ini itu menghasilkan energi mekanik ya, berbeda dengan halnya dengan air tadi dan lampu tadi ya teman-teman. Jadi karena dia gerak, dia menghasilkan energi mekanik. Oke, mungkin kita ganti aja yang lain ya. Selain dengan sepeda, kalian bisa pakai keran di sini ya. Wah, kita ke air dulu ya teman-teman. Kita play ya. Nah, air di sini itu bergerak ya teman-teman. Jadi sesuatu yang bergerak dan menggerakkan generator ini disebut energi mekanik ya teman-teman. Dan generatornya ini menghasilkan energi listrik dan jadi dikonvert menjadi energi panas di airnya ini teman-teman. Oke. Nah, untuk yang semacam turbin ini, kalian itu tidak akan bisa menggunakan eh, matahari karena apa ya? Kalian tahu sendiri lah ya. Matahari itu kan menghasilkan energinya cahaya kan. Karena cahaya itu bukan energi mekanik, maka tidak akan memutar turbinnya ini, teman-teman. Jadi kalian itu harusnya makainya
panel surya ini teman-teman. Tapi kita skip dulu, kita ke potnya dulu ya, di pot dulu. Nah, kita nyalakan ini. Nah, dari tipotnya ini energi panas yang dihasilkan dari api ini akan memanaskan tipotnya ini dan akan menghasilkan uap-uap ini ya teman-teman. Dan uapnya ini akan menghasilkan energi mekanik yang bisa menggerakkan generatornya ini, sehingga dia akan eh, merubah lagi ke energi listrik lewat generatornya ini teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang generator selanjutnya yaitu panel surya ya. Nah, kalau panel surya ini dia tidak akan menyala jikalau adanya apa ya, energi mekanik. Nah, dari panel surya ini harusnya memakai energi cahaya dari matahari ya teman-teman. Nah, kita langsung play aja. Nah, untuk panel surya ini itu akan menangkap energi cahaya dari matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik dan yang akan memanaskan si airnya ini teman-teman. Jadi berbeda dengan halnya seperti sepeda, keran air dan tipotnya tadi, mereka itu menggunakan energi mekanik yang bisa menggerakkan generatornya. Tapi kalau panel surya ini nggak bisa kalau memakai energi mekanik, harusnya memakai cahaya dari matahari ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri itu panel surya menangkap cahaya matahari dan kemudian dirubah menjadi energi listrik ya teman-teman. Nah, kurangnya panel surya ini apa sih teman-teman? Semisal ya, kalau di rumah kalian itu teduh dan banyak awan seperti ini, maka cahaya tidak akan masuk ke panel surya tersebut karena cahaya tertutup dengan awan-awan yang ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri kan itu energinya mantul-mantul sendiri. Nah, seperti terhalangi itulah teman-teman. Jadi nggak akan ada cahaya yang masuk ke panel surya ini. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke simulasi yang kedua. Saja kita ke simulasi yang kedua ya teman-teman. Ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hukum Faraday. Nah, di sini tuh ada magnet, ada lilitan kawat yang tersambung ke lampu, dan yang kedua ini ada lilitan kawat lagi, tapi lebih sedikit yang menyambung ke lampu juga. Oke, saya akan jelaskan tentang hukum Faraday ini. Jadi, ketika kalian eh, mendekatkan magnet ini ke kawat, maka itu akan menghasilkan energi listrik yang menyambung ke lampu ini ya, karena ini tersambung dengan kawat ya teman-teman. Nah, jadi prinsipnya itu arus listrik ini terjadi karena magnet ini bergerak mendekat ke kawat ini ya teman-teman. Tapi kalau menjauh ya bisa, karena itu akan mengurangi medan magnet di sekitar magnet ini. Tapi kalau kalian diamin di sini, itu nggak akan menghasilkan apapun karena prinsipnya tidak begitu ya teman. Jadi kalian harus kalau nggak bolak-balik seperti ini, ya kalian kayak gini aja. Ya. Nah, untuk lebih detailnya kayak gini. Jadi medan magnet yang ada di sini tuh ini akan masuk seperti ini. Nah, kemudian akan berputar seperti itu. Nah, kalau dibalikin lagi, ini bisa. Jadi kalau medan magnetnya mendekat itu akan menghasilkan listrik dan menjauh juga akan menghasilkan listrik ya. Tetapi dalam konteks menjauhnya itu dari kawat itu teman-teman. Kalau menjauhnya emang jauh itu emang nggak bisa ya. Kalian harus masukin dulu. Kemudian menjauh dari ininya itu akan menghasilkan energi listrik yang menyalakan lampu ini ya teman-teman. Nah, perbedaannya apa sih kalau lilitannya banyak amannya sedikit ini? Jadi yang banyak ini, lilitan yang banyak ini akan lebih banyak menghasilkan arus listrik ketimbang yang sedikit karena lebih banyak lilitan akan menghasilkan lebih banyak arus listrik ya teman-teman. Nah, tuh, ini kan jadinya skalanya besar tuh, cahayanya. Tapi kalau kita ke yang ini, itu akan sedikit redup ya teman-teman. Nah, untuk voltmeternya, jadi yang north ini, yang utara ini, dia akan mewakili tegangan negatif ya teman-teman. Dan yang south ini yang uh, apa namanya, yang selatan ini akan mewakili positif ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri itu.
semakin dia masuk akan mewakili negatif dan ya menjauh dari yang selatan ini akan menghasilkan hasil yang lumayan. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oh ya, tentang yang tadi di generator ini juga terdapat eh, menggunakan hukum Faraday seperti tadi. Nah, di generatornya ini kenapa bisa menghasilkan listrik? Karena di dalamnya itu terdapat magnet juga yang konsepnya sama seperti hukum Faraday ini, yaitu magnetnya itu bergerak-gerak ya teman-teman. Makanya bisa menghasilkan energi listrik dari generatornya ini dan memanaskan kawat ini dan menghasilkan air yang panas. Eh, Oke, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya tentang hukum Faraday dan bentuk perubahan energi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.